Hal yang mengejutkannya adalah terlihat Luffy berubah ke mode Gear 5 Sun God Nika. サンクアニム Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan, amin. Oke, pada video kali ini sang anime akan membahas One Piece film Red dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian yang berencana menonton di bioskop, saya sarankan untuk skip aja ya. Akan tetapi untuk kalian yang suka spoiler atau tidak ingin menontonnya di bioskop, ya mungkin karena usia kalian sudah tua, jadi malulah sama pacar atau istri kalian. Oke, sebelum kita mulai videonya, silahkan nih digom-gom nomi dulu tombol subscribe-nya. Oke, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita saksikan One Piece film Red. Film dimulai, terdengar narator berbicara. Era bajak laut dunia, di mana seseorang bertindak sesuai dengan kehendak dan keadilan mereka. Tindakan dan konsekuensi yang dapat menguntungkan dan merugikan semua anggota dunia. Dalam mencari kekuasaan, mereka bertindak di bawah organisasi yang berniat memberikan perdamaian palsu bernama pemerintahan dunia. Akan tetapi ada orang lain yang mencari kebahagiaan sejati di bawah ilusi. Dan One Piece film Red pun dimulai. Di scene pertama, kita diperlihatkan antusiasme penonton dari Uta, yang pastinya untuk menonton konser pertama dari Uta yang diselenggarakan di pulau musik yang bernama Elgia. Banyak sekali orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk menyaksikannya secara langsung, termasuk Luffy dan semua kru bajak laut topi jerami. Terlihat mereka semua sedang berpesta barbeque sambil menunggu penampilan dari Uta. Di tengah-tengah keasikan mereka, akhirnya konser pun dimulai. Semua mata tertuju ke atas panggung, dan sorak-sorak penonton pun terdengar sangat meriah, mengiringi kemunculan dari Uta. Semua orang pun terhanyut dalam suasana dan kemeriahan konser itu. Begitu Uta selesai menyanyikan lagu pertamanya, tiba-tiba saja Luffy pun datang ke atas panggung, lalu menyapa Uta. Semua orang pun terkejut termasuk Uta, karena dia belum pernah melihat Luffy sebelumnya. Akan tetapi Luffy mencoba untuk mengingatkannya bahwa mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Uta pun terdiam dan mencoba untuk mengingatnya. Dan setelah ingatannya muncul, akhirnya dia pun tersadar dan teringat kembali bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah Luffy, teman masa kecilnya dulu. Dia pun terlihat sangat gembira dan langsung memeluk Luffy. Dan hal itu pun sukses membuat semua penonton terkejut, termasuk kru Luffy. Mereka pun tak menyangka bahwa Luffy adalah teman masa kecil dari sosok penyanyi terkenal Uta. Kekonyolan Luffy tidak berhenti sampai di situ. Luffy berkata di depan semua orang bahwa Uta adalah anak dari Akagami no Seng. Alhasil perkataan dari Luffy membuat shock semua penonton, dan mereka semua bertanya-tanya apakah benar yang dikatakan Luffy. Di tengah ketidakpercayaan, terdengar suara tembakan, dan naiklah segerombolan orang ke atas panggung. Dan ternyata mereka adalah kelompok bajak laut Jellyfish yang berniat untuk menculik Uta, karena mereka tahu bahwa Uta memiliki kemampuan yang sangat berbahaya dan sangat kuat. Akan tetapi muncullah anak-anak Big Mom yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menculik Uta untuk dijadikan koleksi oleh Yonko Big Mom. Tak tinggal diam, semua kru bajak laut topi jerami langsung bersiap melindungi Uta dari semua para bajak laut yang mengincar Uta. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara mereka, namun pertarungan itu dapat ditangani oleh Luffy dan para krunya. Di tengah pertarungan terlihat Uta yang cukup tenang, padahal dirinya sedang diincar. Uta pun nampaknya tidak memperdulikan hal itu. Dia lalu menyanyikan sebuah lagu. Namun ada perbedaan dalam penampilannya kali ini, di mana dia sudah berganti kostum
Uta terlihat memakai sebuah jirah dan memegang sebuah tongkat. Itu bisa terjadi berkat kemampuan yang dimiliki Uta. Tidak hanya itu, bahkan musuh-musuhnya dapat dikalahkannya dengan mudah. Uta menempelkan mereka semua seakan-akan menjadi not sebuah lagu. Sementara itu di Mario Joa, para Gorosei sedang melihat penampilan Uta melalui siaran langsung lewat Denden Mushi. Rupanya para Gorosei telah mengetahui apa yang direncanakan Uta. Mereka lalu memerintahkan angkatan laut untuk menangkap Uta. Akainu merespon cepat apa yang diperintahkan oleh Gorosei. Dia pun memerintahkan pasukan angkatan laut dengan jumlah yang sangat besar, yang dipimpin oleh dua admiral kuat, yaitu Admiral Fujitora dan Kizaru. Kembali lagi ke konser pertunjukan Uta. Kita bisa melihat kemampuan Uta merubah not lagu menjadi hadiah yang bermacam-macam dan diberikan kepada semua penonton. Di sisi lain, ternyata Yonko Bitman pun juga menyaksikan pertunjukan itu lewat siaran langsung yang disiarkan oleh Denden Mushi. Terlihat Yonko Bitman sangat berambisi untuk mendapatkan Uta agar bisa dijadikannya sebagai koleksi. Terlihat juga Katakuri sedang berada di samping Big Mom. Di sini Katakuri mengajukan diri untuk datang ke pertunjukan. Selain untuk menangkap Uta, Katakuri juga berniat untuk membebaskan saudaranya yang berhasil dikalahkan oleh Uta. Scene pun kembali berganti ke konser Uta. Di sini Uta datang menghampiri Luffy untuk mengatakan sesuatu. Di tengah perbincangan antara Luffy dan Uta, terjadi perdebatan di antara keduanya, sehingga mereka berdua menyelesaikan perdebatannya dengan cara berlomba, yaitu lomba makan ayam goreng. Akan tetapi sebelum perlombaan selesai, Luffy malah ditubruk oleh banteng yang sangat besar, yang membuatnya terlempar jauh dan terjebur ke dalam air. Setelah itu Luffy dan Uta kembali berbincang. Mereka pun teringat masa kecilnya dulu, masih bersama Shanks, dan flashback pun dimulai. Dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan Luffy dan Uta sewaktu masa kecil tidak begitu akur. Mereka sangat sering sekali berdebat satu sama lain dan menyelesaikan permasalahannya dengan perlombaan makan ayam goreng, persis seperti apa yang dilakukannya di atas panggung. Namun dari kecil Uta sudah pandai bernyanyi. Bahkan dengan nyanyiannya tersebut seluruh kru dari bajak laut si rambut merah bisa dibuatnya sampai tertidur. Kembali lagi ke masa sekarang. Di sini Luffy merasa heran apa yang sebenarnya terjadi selama ini kepada Uta. Kenapa dia tidak kembali bersama Shanks ke desa Fusa, padahal Luffy telah menunggunya. Namun Uta hanya tersenyum. Lalu Uta pun menjelaskan kepada Luffy di hadapan semua kru Luffy bahwa dia ingin menciptakan dunia mimpi yang diciptakan oleh imajinasinya. Dunia seperti apa yang dia inginkan berjalan sesuai dengan kehendaknya, yaitu dunia yang damai, tidak ada konflik, tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, atau bahkan tempat tinggal, serta sebuah dunia di mana akan ada musik yang tidak akan pernah berakhir. Lalu Luffy menjawab kalau Luffy sama sekali tidak tertarik dengan dunia impiannya Uta yang ingin Uta ciptakan, karena impiannya selama ini adalah menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Mendengar penolakan dari Luffy, tiba-tiba saja sifat Uta ini berubah. Sifat asli Uta keluar dan mulai menjalankan rencananya. Uta kembali menyanyikan sebuah lagu dan mengerahkan prajurit. Ini adalah prajurit ciptaan dari Uta. Uta memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Luffy dan krunya. Tidak tinggal diam, semua kru bajak laut topi jerami pun melakukan perlawanan. Di tengah pertarungan, Uta kembali bertanya kepada Luffy, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan impianmu? Luffy menjawab, aku akan. Di sini Luffy nampaknya tidak mengatakan kalimatnya secara lengkap. Momen ini persis saat Luffy, Sabo, dan Ace masih kecil, saat dia ingin mengungkapkan impiannya kepada mereka berdua.
Di sini Uta semakin menggila dan mengerahkan seluruh pasukan ciptaannya untuk menangkap Luffy dan krunya. Sampai akhirnya seluruh kru bajak laut topi jerami berhasil dikalahkannya dan hanya menyisakan Luffy seorang. Luffy pun marah dengan apa yang telah Uta ini lakukan. Sampai akhirnya muncul dua orang misterius yang menyiramkan air laut kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Luffy menjadi lemas. Lalu muncullah Bartolomeo untuk menyelamatkan Luffy dan menggunakan kemampuan perisainya untuk melindungi Luffy. Tidak hanya Bartolomeo, Trafalgar Law pun juga muncul untuk menyelamatkan Luffy dengan menggunakan Sambux. Dan mereka pun akhirnya bertemu di atas sebuah gedung. Akan tetapi, nampaknya Uta tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengejar Luffy sampai akhirnya dia menemukannya. Di sini Uta datang tidak seorang diri, melainkan dia datang dengan orang-orang yang berhasil dia kendalikan. Terlihat pula Koby dan Helmeppo berada di tengah kerumunan tersebut dan berpura-pura menjadi pengikut Uta. Di tengah pelarian Luffy, tiba-tiba muncullah sosok kakek tua dari balik sebuah gedung. Orang itu adalah Gordon yang merupakan pengasuh Uta sewaktu Uta masih kecil. Lalu Gordon mengajak mereka untuk bersembunyi. Di dalam gedung tersebut, Gordon menceritakan semua hal yang dia ketahui tentang Uta kepada Luffy. Uta menjadi gadis pemurung dan pendiam setelah ditinggalkan oleh Akagami no Shanks. Sehingga sejak saat itu Uta membenci yang namanya bajak laut. Rupanya Uta masih belum mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa Shanks meninggalkannya. Masih berlanjut, hari demi hari terlewati. Uta kecil pun tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Sampai akhirnya Uta menemukan beberapa Dendenmushi tipe baru yang memiliki fungsi mic dan speaker, bahkan dapat melakukan siaran langsung. Diketahui Dendenmushi ini buatan dari SSG Special Skins Group yang merupakan prototipe buatan dari Dr. Vegapunk. Selain itu, Dendenmushi ini pun dapat mengirimkan sinyal ke berbagai penjuru dunia secara acak. Hal ini dapat dimanfaatkan betul oleh Uta. Uta lalu menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Ya, awalnya hanya sedikit orang yang melihatnya. Namun lambat laun, keindahan dan kemerduan suara Uta menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai akhirnya Uta pun menjadi superstar. Lewat lagu-lagu yang dinyanyikannya, orang-orang menjadi merasa bahagia serta memberikan kekuatan untuk pendengarnya. Tentunya semua itu berkat kemampuan yang dimiliki oleh Uta. Lalu Uta belajar lebih banyak tentang dunia, di mana orang-orang sangat menderita dengan era bajak laut saat ini. Dan Uta ingin membantu meringankan beban mereka. Lewat Dendenmushi, Era menyanyikan lagu era baru dan juga lagu tentang masa lalunya dengan Shanks. Rupanya respon dari orang-orang sangatlah besar hingga membuat popularitasnya semakin melonjak. Uta sangat bahagia karena saat ini Uta telah diakui oleh dunia. Hal itu membuat Uta perlahan-lahan meninggalkan kesedihan yang telah dialaminya. Di tengah cerita yang disampaikan oleh Gordon, tiba-tiba saja Uta muncul dan langsung menyerang mereka semua. Lalu Luffy berteriak jika Shanks tahu dengan hal ini, dia akan sangat merasa kecewa. Namun Uta tidak mempedulikannya, karena sepertinya Uta sudah sangat kecewa dengan Shanks yang telah meninggalkannya. Lagi-lagi di sini Luffy berhasil melarikan diri berkat kemampuan Sambux milik Trafalgar Law. Namun pengasuh Uta yang bernama Gordon tidak berhasil kabur dan tertangkap. Di sini terlihat percakapan Uta dan Gordon. Lalu Uta menunjukkan kertas musik terlarang bernama Tons Music. Gordon terlihat sangat terkejut melihatnya. Scene berpindah ke lautan dekat Elegia. Terlihat pasukan angkatan laut mulai memasuki pulau. Mereka menyisir semua tempat untuk mengetahui keberadaan Uta. Mereka semua pun terkejut melihat semua orang terbaring tidak sadarkan diri. Rupanya semua orang telah terjebak ke dalam dunia mimpi yang telah Uta ciptakan, dan hanya tubuh aslinya saja yang berada di dunia nyata.
Tak lama muncullah Uta dari balik sebuah gedung. Fujitora mendekat dan berkata agar Uta mengurungkan niatnya yang ingin menjebak semua orang ke dalam dunia mimpi, lalu membunuh tubuh aslinya yang berada di dunia nyata agar orang-orang itu kekal selamanya berada di dunia mimpi. Lalu tiba-tiba saja Uta memakan jamur yang sudah dia persiapkan. Lalu Uta kembali bernyanyi. Uta nampaknya ingin membuat semua angkatan laut terhipnotis oleh suaranya. Akan tetapi ternyata angkatan laut sudah mengetahui kekuatan Uta. Angkatan laut sudah menyiapkan antisipasinya. Uta lalu mengendalikan tubuh asli dari orang-orang yang terjebak di dalam mimpinya untuk menyerang angkatan laut. Mereka pun berusaha melepas alat pelindung telinga yang digunakan oleh angkatan laut. Dikarenakan karena banyaknya pasukan dari Uta, satu persatu pasukan dari angkatan laut pun berhasil dikuasai oleh Uta dan dikendalikannya untuk balik menyerang angkatan laut. Setelah itu, Uta pergi ke tempat Luffy berada. Di sana dia berniat membunuh Luffy yang sedang tertidur. Karena dia berpikir hal terbaik adalah membunuh Luffy ketika Luffy sedang berada di dunia mimpinya. Uta pun menggenggam sebuah pisau dan berniat untuk menusukkannya kepada Luffy. Namun tiba-tiba saja Shanks dan krunya datang persis di hadapan Uta. Shanks pun langsung menghentikan Uta dengan menggenggam tangannya. Terlihat Uta meneteskan air mata karena melihat Shanks yang berada di hadapannya. Akan tetapi nampaknya Uta mulai menggila karena efek jamur yang telah dia makan. Shin pun berpindah ke dalam dunia mimpi. Terlihat Luffy, Koby, Trafalgar Laut dan seluruh kru bajak laut topi jerami berusaha untuk menyadarkan Uta. Namun Uta tidak tinggal diam. Dia mengerahkan prajurit ciptaannya untuk melawan Luffy dan kawan-kawannya. Di saat yang bersamaan, yaitu di dunia nyata, terlihat Uta mengendalikan semua orang untuk menyerang Shanks. Namun Shanks dan krunya tidak melakukan perlawanan sedikit pun karena mereka mengetahui bahwa orang-orang tersebut hanya dikendalikan saja oleh Uta. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Rupanya itu adalah ulah para marinir angkatan laut yang diperintahkan oleh Akainu untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya. Admiral Kizaru pun bersiap untuk melakukan serangannya. Akan tetapi Shanks dapat bertindak cepat dengan menangkis serangan yang dilancarkan oleh Kizaru. Shanks pun langsung melancarkan serangan balik dan mengarahkan pedangnya ke hadapan Kizaru. Alhasil Kizaru pun langsung menyerah. Di sini kita melihat perbedaan kekuatan antara mereka berdua ternyata sangat jauh. Lalu Shin kembali berpindah ke arah Uta. Terlihat Uta sedang menangis di samping orang yang tertembak. Di sini Uta mulai kehilangan akal sehatnya dan mengeluarkan kertas lagu terlarang dan menyanyikannya. Hal itu memicu kebangkitan dari monster kuno yang selama ini tertidur di dalam kertas lagu tersebut. Dan pertarungan melawan monster kuno pun dimulai. Pertarungan melawan monster kuno ini terjadi di dalam dua dunia yang berbeda. Di dunia mimpi diisi oleh Luffy dan kawan-kawan, sedangkan di dunia nyata diisi oleh Shanks dan krunya. Di dalam dunia mimpi kita bisa melihat semua orang bekerja sama untuk menghadapi monster kuno tersebut. Akan tetapi semua serangan itu tidak berarti apa-apa terhadap monster itu. Terlihat Luffy berlari maju untuk menyadarkan Uta. Akan tetapi monster itu tidak membiarkannya begitu saja dan menyerang Luffy menggunakan kekuatan musiknya. Terlihat Uta menggunakan sebuah tombak untuk menyerang Luffy. Tiba-tiba muncullah Gordon di hadapan Luffy. Alhasil Gordonlah yang tertusuk oleh tombak milik Uta. Di sini Gordon mulai menceritakan kebenaran yang telah disembunyikannya. Tentunya itu atas perintah dari Akagami no Shanks. Peristiwa yang sebenarnya terjadi saat Uta masih kecil dan Shanks masih bersamanya. Pada suatu malam, Uta, Shanks dan semua krunya datang untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakan di sebuah aula pertunjukan. Diketahui Uta pun ikut mengisi acara tersebut. Uta kecil menemukan not lagu terlarang yang disebut sebagai touch musik. Dan Uta yang tidak mengetahui hal tersebut langsung saja menyanyikannya. Hal itu memicu kebangkitan dari monster kuno.
dan menghancurkan seluruh pulau Elgia, termasuk orang-orang di dalamnya. Namun pada akhirnya Shanks beserta krunya dapat mengalahkan monster tersebut. Dan itulah kejadian yang sebenarnya. Mengapa pulau Elgia saat itu hancur lebur? Bukan karena bajak laut Shanks, melainkan karena Uta itu sendiri. Cerita masih berlanjut. Setelah kejadian itu, maka dari itu Shanks menitipkan Uta kepada Gordon. Sebelum pergi meninggalkan pulau, Shanks berpesan kepada Gordon agar merahasiakan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada Uta dan seluruh dunia, serta mengkambing hitamkan dirinya bahwa apa yang terjadi saat itu adalah ulah dari Akagami no Shanks. Di akhir pembicaraan, Shanks berkata bahwa Uta akan menjadi bintang terkenal suatu hari nanti, dan Shanks pun pergi meninggalkan pulau. Setelah Gordon menceritakan kisah sebenarnya, Luffy pun berusaha untuk meraih Uta. Namun lagi-lagi karena pengaruh dari monster kuno tersebut, Uta malah menyerang Luffy yang membuat Luffy terlempar. Luffy pun tidak menyerah sampai di situ. Dia melihat sarung tangan yang dikenakan oleh Uta, yang ternyata gambar itu adalah gambar dari topi jerami milik Shanks yang memiliki arti dari lambang era baru. Lalu Luffy pun berusaha menyadarkan Uta lewat kenangan masa lalunya tersebut, dan ternyata itu berhasil. Uta terlihat tersadar. Uta pun berteriak Luffy, seolah-olah Uta ingin meminta bantuan kepada Luffy. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan dari monster kuno telah sepenuhnya merasuki tubuh Uta. Ditambah lagi efek dari jamur yang dimakan oleh Uta sudah mulai bereaksi, sehingga Uta sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Scene pun kembali beralih ke dunia nyata. Kita bisa melihat Ben Beckman menodongkan senjatanya ke arah Kizaru. Dan tiba-tiba saja para marinir memberondongkan senjatanya ke arah warga sipil. Namun kru bajak laut rambut merah berusaha melindungi mereka semua. Dan Beckman pun terlihat menangkap tembakan tersebut. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kru bajak laut rambut merah memiliki haki yang di atas rata-rata. Dan dari sinilah pertarungan menjadi semakin epik. Semua orang di dunia mimpi terlihat bekerja sama dan melancarkan semua serangannya ke arah monster kuno. Di tengah pertarungan, Koby yang sangat cerdik menganalisa sesuatu sudah mulai mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan si monster kuno. Koby pun memerintahkan semua orang untuk menyerang monster kuno sesuai instruksi yang diperintahkannya. Luffy pun terbangun dari pingsannya, dan terlihat Gordon memohon kepada Luffy untuk menyelamatkan Uta sebelum semuanya terlambat. Luffy pun berubah ke dalam wujud Gear Force-nya dan langsung melancarkan serangan kepada monster tersebut. Di dunia nyata, Katakuri pun muncul. Katakuri langsung membantu Shanks untuk mengalahkan monster kuno tersebut. Di sini Katakuri pun terlihat bisa melihat kejadian yang berada di dunia mimpi dengan menggunakan Kenbun Shuko-haki miliknya. Setelah cukup lama, akhirnya mereka yang berada di dunia mimpi pun berhasil mengetahui cara mematahkan kekuatan dari monster kuno tersebut, yaitu dengan cara mengalahkan monster kuno tersebut dalam dua dimensi yang berbeda secara bersamaan. Di sini nampaknya mereka mulai kebingungan bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dunia nyata. Lalu Usopp nampaknya ingin mencoba Kenbun Shuko-haki miliknya, dan pada akhirnya yang bisa merasakan Kenbun Shuko-haki milik Usopp adalah Yasop, ya ayahnya sendiri. Di sini tuh lebih terlihat seperti ikatan ayah dan anak daripada ikatan haki. Mulai dari sinilah Usopp dan Yasop memerintahkan semua orang untuk melakukan serangan secara bersamaan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Dan mereka berdua pun mulai memerintah kapan harus melancarkan serangan dan di bagian apakah serangan itu dilancarkan. Dan serangan pun dimulai. Serangan pertama dilancarkan oleh Zoro dan juga Koby dari dalam dunia mimpi. Dan Ben Beckman melancarkan serangan dari dunia nyata, yang melancarkan serangan tepat di tangan si monster. Serangan kedua dilancarkan oleh Jinbe dan Harme dari dunia mimpi, sedangkan dari dunia nyata adalah Kiro dan Hongo.
Lalu dilanjut dengan serangan ketiga yang dilancarkan oleh Sanji dan Oven dari dalam dunia mimpi, dan dari dunia nyata ada Katakuri dan Howling Gate. Serangan berikutnya dilakukan oleh Nico Robin dan Chopper dari dunia mimpi, sedangkan dari dunia nyata ada Bong Pants. Berikutnya dari dalam dunia mimpi ada Brook dan Nami. Di sini nampaknya Nami sudah memiliki Zeus, dan dari dunia nyata ada Rockstar dan Rainjus. Dan berikutnya serangan datang dari Usopp dan juga Franky dari dunia mimpi, sedangkan dari dunia nyata ada ayahnya yaitu Yasop dan juga Build the Snake. Dan serangan terakhir dilanjutkan oleh kapten mereka, yaitu Monkey D. Luffy dan Akagame no Shanks. Terlihat Luffy dalam wujud Gear Force Snake Man mulai melancarkan serangan, sedangkan dari dunia nyata Shanks pun bersiap melakukan serangan dengan menggunakan pedang yang dilapisi haki sangat tinggi. Dan sebelum serangan mereka berdua mengenai monster tersebut, Shanks kembali mengingat masa lalunya bersama Uta, dimana diketahui bahwa Uta bukanlah anak kandung dari Shanks, melainkan seorang bayi yang Shanks temukan di dalam peti harta karun. Pada awal ditemukan, terdengar suara tangisan yang cukup kencang dari dalam peti. Lalu Shanks membuka peti tersebut dan terlihatlah seorang bayi. Ya, Uta kecil menangis di dalamnya. Lalu Shanks bernyanyi untuk menghibur Uta kecil. Shanks pun menyadari bahwa nasib bayi kecil ini sama seperti dirinya saat ditemukan oleh Kapten Roger. Lalu Shanks pun teringat saat pertama kali dia ditemukan oleh Kapten Roger. Dari situlah Shanks membawa Uta dan mengangkatnya sebagai anak. Dan scene pun kembali beralih ke pertarungan. Bisa dikatakan ini adalah momen yang paling epik dari One Piece film Red ini, yang pastinya akan membuat semua penonton terkejut, dimana Luffy dan Shanks yang melakukan serangan terakhir secara bersamaan. Hal yang mengejutkannya adalah terlihat Luffy berubah ke mode Gear 5 Sun God Nika. Keduanya melakukan serangan secara bersamaan, Luffy dari dunia mimpi dan Shanks dari dunia nyata, yang langsung menghantam monster kuno tersebut, dan akhirnya monster kuno tersebut berhasil dikalahkan. Meskipun sudah dikalahkan, tapi ternyata orang-orang masih terjebak di dalam dunia mimpi, dimana hanya Uta seoranglah yang bisa membebaskannya lewat nyanyian dari lagunya. Akan tetapi, Uta sudah terlihat sangat lemah dan sudah tidak mampu lagi melakukannya. Lalu Shanks pun menyemangati Uta agar Uta kuat dan memberikan obat kepada Uta. Akan tetapi obat itu malah dibuang oleh Uta, karena Uta sadar bila Uta tidak membebaskan semua orang saat ini juga akan ada banyak korban jiwa lagi. Uta pun langsung bangkit dan menggunakan sisa-sisa tenaganya. Uta pun mulai bernyanyi, dan semua orang pun yang dikendalikan Uta mulai tertidur. Tentunya orang-orang itu mulai sadar dan akhirnya terselamatkan. Dan di scene terakhir terlihat Uta masuk ke dalam mimpi Luffy dan memberikan topi jerami Luffy kepadanya. Terlihat Uta sangat sedih dan nampak berada di pangkuan Shanks. Di situ Uta mengetahui bahwa waktunya untuk hidup tidak lama lagi. Akan tetapi tiba-tiba muncullah dua admiral, yaitu Kizaru dan Fujitora, beserta semua marinir angkatan laut yang bersiap untuk menangkap Uta. Dari situ Shanks terlihat sangat marah dan menggunakan haki rajanya. Haki itu sangatlah dahsyat yang membuat di area sekitar situ terdapat guncangan yang sangat hebat. Bahkan Vice Admiral sekelas Momonga pun sampai dibuat pingsan. Mengetahui hal itu, Fujitora dan Kizaru pun mundur. Dan dari sini bisa kita ketahui bahwa haki raja milik Shanks benar-benar hebat. Dan di ujung cerita, Uta terlihat berada di pangkuan Shanks. Uta terlihat menyanyikan lagu kenangan masa kecilnya. Semua orang terlihat mulai terbangun dari tidurnya, termasuk juga Luffy. Luffy pun langsung melihat ke arah kapal bajak laut rambut merah, di mana terlihat semua kru mengelilingi Uta. Dan One Piece film Red pun selesai. Nah, bagaimana nih menurut kalian setelah menonton movie film Red ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa juga, jika kalian suka dengan video ini, silahkan digom-gomi saja tombol subscribe-nya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan akhir kata, saya Sang Anime pamit undur diri. サンクアニム